Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah para siswa kita bertemu lagi di pagi yang cerah ini ya. Kalau di sini agak cuacanya agak gerimis kecil-kecil gitu ya. Tapi aduh indah sekali. Baik, para siswa kita menuju pada ini tulisan saya di draft 11. Ada yang masuk lagi, sebentar ya saya masukkan nih. Yang masih menyala mic-nya tolong dimatikan ya, supaya tidak bentrok. Oh sebentar, masuk lagi nih. Baik, kita lihat draft saya di bab kelas 11 masih bab 1 dan sekarang masuk pada draft kedua. Jadi gaya-gaya yang umum dijumpai. Saya tidak akan detail sekali ya, karena ini sudah ada bahan bacaannya, kalian bisa membaca, dan saya hanya mengelaborasi sedikit, baru setelah itu kita nanti masuk kepada soal yang lebih real gitulah ya. Ini kan materi, ini kan konsepnya aja. Jadi silakan dibaca, saya elaborasi sebentar, kemudian setelah itu kita melihat contoh soal yang lebih nyata. Seperti apa soalnya. Jadi ada 4 gaya yang umum dijumpai dan selalu saja ada pada analisis mekanika, yaitu ini ya gaya berat, kemarin sudah saya jelaskan, gaya berat itu tegak lurus dengan bumi. Kalau pada bidang miring, maka gaya berat itu tegak lurus pada buminya, bukan pada bidang miringnya. Kemudian yang kedua itu ada gaya normal atau N besar gitu ya. Gaya normal itu adalah gaya reaksi terhadap aksi gaya lain. Nah biasanya ini adalah gaya berat. Lalu cara gambarnya itu adalah tegak lurus. Nah, kalau gaya normal tegak lurus terhadap permukaan benda. Ya, bedakan ya. Kalau gaya berat tadi tegak lurus bumi, sedangkan kalau gaya normal tegak lurus permukaan. Jadi, contohnya pada bidang mendatar seperti ini, horizontal seperti ini ya, para siswa, maka langkah pertama gaya berat dulu dimulai dari pusat massa. Nah, seperti ini tegak lurus bumi, lalu gaya normal sebagai reaksi terhadap gaya berat, maka tegak lurus permukaan permukaan sentuh benda ya, permukaan benda ini dia. Kalau pada bidang miring, gaya berat itu tegak lurus bumi, nah gaya normal itu tegak lurus bidang miringnya. Ini ada bidang miringnya, ini bidang miring, sedangkan ini adalah buminya, maka tegak lurus bidang miringnya. Kemudian kalau dalam kondisi seperti ini ya, dia menempel. Ya. Kalau menempel itu artinya ada gaya tekan dari luar gitu ya, ada F yang menekan. Nggak mungkin ini benda ini nempel sendiri kecuali kalau dilem gitu lah ya. Nah, logika kita nggak ada lemnya maksudnya ya. Jadi kita memberikan gaya aksi berupa gaya tekan benda pada dinding gitu ya. Maka dinding itu akan memberikan reaksi kepada benda tersebut berupa gaya N dan tegak lurus terhadap permukaannya. Ingat ini gaya beratnya tegak lurus bumi, gaya normalnya tegak lurus permukaan benda tersebut. Permukaan permukaan sentuh dari benda. Bisa dipahami ya gaya normal? Ada yang mau disampaikan? Ada enggak? Kalau ada saya lanjut ya, baik saya lanjut ya supaya waktunya tidak jalan di tempat. Lalu gaya gesek, nah gaya gesek atau simbolnya adalah F kecil G, FG gitulah ya. Itu saya definisikan adalah gaya yang melawan pergerakan benda ketika kedua benda itu bersentuhan gitu ya. Nah jadi gaya sebagai reaksi dari pergerakan benda. Aksinya benda itu bergerak kemana, nah reaksinya adalah gaya gesek. Lalu cara gambarnya adalah ini ya, satu tangkup tegak lurus dengan gaya normal dan berlawanan arah terhadap gerak benda. Jadi contohnya seperti ini. Masuk lagi sebentar. Oke, contohnya seperti ini ya. Ketika suatu benda ini dengan massa M didorong dengan gaya F, ya, gaya F, maka kita gambar gaya beratnya dulu, W. Jadi W itu selalu digambar paling pertama kali kita gambar. Kemudian gaya normal. Nah, karena benda itu pasti bergerak ke kanan, karena didorong ke kanan, maka reaksinya adalah gaya gesek dan satu tangkup terhadap N. Jadi menggambarnya seperti ini nih para siswa. Ini ya, yang biru itu FG tegak lurus dengan N. Selalu tegak lurus dengan N.
gaya normal. Bagaimana kalau benda itu ditarik ke kiri seperti gambar yang kedua ini? Ya, ditarik ke kiri, maka tentu saja benda itu bergerak ke kiri. Nah, karena dia bergerak ke kiri, maka reaction-nya ya, gaya geseknya itu ke kanan ya. Pokoknya dia berlawanan dengan pergerakan benda tersebut. Nah, menggambarnya satu tangkup tegak lurus dengan gaya normal dan berada pada bidang persentuhan antara benda tersebut dengan bidang permukaan bidang benda itu ditumpu gitu loh ya. Jadi antara gaya gesek itu digambar tegak lurus, gaya normal dan berada pada bidang sentuh antara benda dengan lantainya. Oke, paham ini? Menggambar gaya gesek. Jelas? Paham, Bu. Halo? Jelas, Bu. Oke, nah kemudian di kelas 10 harusnya juga disampaikan ya bahwa gaya gesek itu terbagi dua jenis, yaitu gaya gesek statis atau Fs dan gaya gesek kinetis atau Fk. Sama saja bedanya hanya di bagian kalau gaya gesek statis itu gaya gesek yang bekerja ketika benda itu belum bergerak. Sedangkan kalau gaya gesek kinetis itu bekerja ketika benda itu sudah bergerak. Nah, nilainya kamu lihat sendiri ya, nilainya gaya gesek itu adalah mu kali N. Aduh, masuk lagi. Seperti ini ya, kalau terlambat itu pasti mengganggu saya. Ya kan, akhirnya terhambat lagi. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi gaya gesek itu persamaan matematisnya adalah mu kali N. Kalau Fs berarti mu S kali N, kalau Fk berarti mu K kali N, gitu loh ya. Nah, mu ini memiliki harga range tertentu ya. Contohnya kalau ini ya untuk gaya koefisien, mu itu adalah koefisien gesek ya. Di kelas 10 harusnya sudah dapat nih ya. Koefisien gesek statis, kalau mu K koefisien gesek kinetis. Nah, mu S itu dengan mu K harganya antara 0 sampai 1. Tidak ada yang 0, tidak ada yang 1 sebenarnya. Jadi tidak ada harga mutlak di sana. Artinya tidak mungkin lantai itu licin banget, nggak ada gitu ya. Atau tidak mungkin lantai itu kasar banget, tidak ada. Jadi antara 0 hingga 1. Tetapi yang perlu dipahami bahwa koefisien gesek mu S itu pasti lebih besar daripada mu K. Jadi kalau kita mendorong benda yang masih diam dengan mendorong benda yang sudah bergerak, itu ternyata lebih mudah yang sudah bergerak. Dengan kata lain, gesekan ketika benda itu diam itu lebih besar daripada gesekan ketika benda itu sudah berjalan atau sudah bergerak. Ya, itu maksudnya. Oke, semoga paham ini ya. Silahkan dibaca lagi karena ini konsep kelas 10. Lalu terakhir itu gaya tegangan tali yang biasanya juga sering ada. Gaya tegangan tali atau T besar itu terjadi jika benda itu dihubungkan dengan tali, ya kan? Kalau nggak ada tali ya nggak ada tegangan tali, gaya tegangan tali ya. Cara menggambarnya, mata anak panah itu bolak-balik pada tali. Jadi kalau ada tali, gaya tegangan tali dibuat bolak-balik seperti ini. Ya, bolak-balik seperti ini para siswa. Bukan begini saja ya, para siswa ya hati-hati ya. Atau bukan begini saja, hati-hati. Atau bukan begini ya, nanti bolak-baliknya malah apa ya, dulu pernah itu gambarnya kayak gini nih. Bentar ya para siswa ya. Jadi begini, nah itu. Salah ya. Jadi menggambarnya tuh begini nih siswanya ini. Ini gimana nih, ngaco banget nih ya. Jadi bolak-baliknya itu ya seperti ini ya. Artinya yang satu untuk dindingnya, yang satu untuk bendanya, kalau yang itu. Kemudian yang ini bolak-balik, yang satu untuk benda M1, yang satu lagi untuk benda M2. Karena tegang, tali itu tegang. Artinya ada gaya kedua belah sisi pada benda dan ini makanya digambar bolak-balik seperti itu. Ya, para siswa, ini juga sama bolak-balik artinya yang satu untuk bendanya, yang satu untuk katrolnya, ini juga sama. Yang satu untuk bendanya, yang satu untuk katrolnya dan seterusnya. Baik, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum saya masuk pada real soalnya? Ada? Halo? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, baik. Kalau nggak ada, saya masuk kepada contoh analisis soal ya, agar supaya lebih bermakna materi ini. Aduh, sebentar ya, saya buka lagi untuk contoh soal translasi. Nah, ini dia para siswa saya sudah buatkan dan juga sudah ada pada
e-learning ya, semuanya sudah ada pada e-learning, sudah saya postkan di sana dan silahkan kalian mendarat ke sana lalu di-download dan ya terserah ya mau di print out atau biarkan aja di laptop atau HP kalian ya monggo tafadhol terserah ya. Baik para siswa, ini saya buatkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal dan ini soal yang kaitannya dengan kelas 10. Artinya ini soal-soal yang hanya tolong dimatikan tuh mic-nya yang masih menyala. Oke, mic-nya masih menyala. Mic-nya yang masih menyala tolong dimatikan karena di telinga saya pakai headset ya, jadi sangat sensitif suaranya. Jadi ini soal-soal yang kaitannya dengan hanya translasi benda saja. Artinya dia masih di area kelas 10. Kalau kelas 12 nanti kita bicara rotasi juga ya, translasi dan rotasi. Nah, kita lihat soal pertama ini. Hitung percepatan benda atau A kecil, akselerasi, acceleration pada sistem berikut. Jadi A itu percepatan dari bahasa Inggris acceleration atau akselerasi, percepatan. Ini bahasa apa ya? Bahasa simbol untuk fisika percepatan. Nah, ada benda ditaruh di satu bidang yang kasar dengan kekasaran sekian, 0,1, mu-nya 0,1, benda itu masanya 2 kilo ditarik ke kanan sebesar 100 Newton. Nah, para siswa untuk mekanika itu pada prinsipnya yang pertama ya, kalau saya menyarankan yang pertama adalah analisis dulu garis gayanya. Analisis garis gaya. Itu dulu ya. Kemudian yang kedua, setelah garis gaya berhasil kita analisis, baru kemudian yang kedua adalah analisis konsepnya. Maksudnya adalah nanti pada sumbu X itu bagaimana, pada sumbu Y itu bagaimana. Nah, itu dia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah analisis matematisnya. Ya, matematisnya. Jadi nanti akan kita dapatkan dua persamaan ya, dua persamaan dan kemudian kita lakukan eliminasi, ya mau eliminasi boleh, mau gabungan eliminasi substitusi ya tafadhol silahkan gitu ya, persamaan MTK. Kemudian yang keempat jangan lupa konklusi. Konklusi itu maksudnya adalah kesimpulan dari jawaban kita itu apa, benda bergerak kemana, kemudian berapa tegangan talinya dan seterusnya. Itu maksudnya adalah konklusi atau kesimpulan. Nah, ini saja yang harus kita amati dalam mengerjakan soal-soal mekanika, baik kelas 10 maupun kelas 11 atau nanti di perguruan tinggi. Kalau kalian masuk ke jurusan eksak ya, apa saja itu pasti ketemu fisika dasar 1 dan di situ ada mekanika. Dan tentunya mekanikanya kelanjutan dari SMA ini para siswa. Sehingga ketika kalian belajar mekanika di SMA tolong diperhatikan benar karena nanti di perguruan tinggi sudah lebih meningkat lagi ya materinya. Baik, kita lihat analisis garis gaya dulu ya. Nah, jadi para siswa, benda ini harus kita gambar garis-garis gaya yang ada. Nah, kalau hanya cuma seperti ini, itu artinya kalau tadi saya menerangkan garis gaya itu ada W, ada N, ada F, gesek, dan ada T, gitu ya para siswa. Nah, kalau seperti ini berarti T-nya nggak ada ya, tegangan tali nggak ada, nggak ada talinya, kan gitu. Jadi hanya kita gambar gaya berat, gaya normal, gaya gesek. Priority, the first priority adalah gaya berat dulu. Gaya berat berarti kita gambar dari pusat massa itu perpotongan diagonal ya, seperti sebenarnya ya. Nah, begini loh, pusat massa, kemudian kita gambar tegak lurus bumi, seperti ini nih. Ini adalah W. W sama dengan M kali G, berarti 2 kilo kan ya, kali gravitasi 10 berarti 20 Newton. Setelah itu kita gambar N, setelah W kemudian N. Oh berarti N-nya, nah kamu lihat nih, ditarik gaya 100 Newton berarti percepatannya ke kanan ya, dia akan bergerak ke kanan, artinya ada percepatan ke kanan. Nah berarti gaya normal kita gambar, tegak lurus dari permukaannya dari sini ya, mestinya di sini nih para siswa. Tapi karena apa ya, kalau kayak gini kan jadi apa ya, nggak nampak gitu ya N-nya ya. Sudah kita geser sedikit ya, geser sedikit. Aduh, ini mestinya nggak apa ya, nggak bengkong kayak gitu. Ini adalah N-nya. Ya, jadi tegak lurus terhadap permukaan benda. Setelah itu gaya gesek. Gaya gesek itu melawan
gerak benda tersebut. Nah, benda ini bergerak ke kanan, berarti gesekannya ke kiri dong. Kemana ya? Ke sini berarti. Saya kasih ini aja lah ya. Nah, gitu dia para siswa. Bentar, saya bantikan dulu, kalau enggak nanti ngaco nih ya. Oke. Baik. Nah, ini adalah FG. Selesai analisis garis gaya untuk soal 1A. Ada yang mau bertanya? Halo? Enggak, Bu. Jelas Enggak, ya? Baik, jadi analisis garis gaya yang pertama kali W-nya dulu, kemudian N, kemudian baru FG. Kalau ada T ya nanti kita gambar T-nya. Contoh ada T itu mana ya? Nah, ini ada T-nya, nanti kita gambar T-nya. Nah, ini kan nggak ada T-nya, masuk nekat digambar gitu ya. Oke, cukup ya, analisis garis gaya sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya, analisis konsepnya. Artinya apa? Pada sumbu X itu, konsep apa yang dipakai? Apakah hukum Newton 1 ataukah hukum Newton 2? Itu maksudnya. Pada sumbu Y, analisis apa yang dipakai? Apakah hukum Newton 1 ataukah hukum Newton 2? Jadi maksudnya begini para siswa, kalau boleh saya gambarkan, benda ini kalau kita buat tarik Cartesius ya. Nah, ini harus pakai ini nih ya. Ini sumbu X-nya, lalu ini sumbu Y-nya. Gitu lah ya. Tapi kalau nggak usah gambar itu, hanya di khayalan kalian gitu loh ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Saya bebaskan dulu tuh. Nah, gitu dia. Artinya, ya para siswa, artinya adalah pada bagian kedua itu, sigma fx-nya itu pakai hukum apa? Newton 1 atau Newton 2? Gitu loh. Kemudian pada sigma FY-nya itu pakai hukum apa? Newton 1 atau Newton 2? Gitu loh maksudnya. Analisis konsepnya maksudnya itu. Nah, kalau kita lihat benda ini kan bergerak ke kanan ya, betul ya? Bergerak ke kanan ya. Betul kan? Halo? Nggak Iya, respon. Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Baik. Nah, karena dia bergerak ke kanan, berarti kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Ya, karena hukum Newton kedua itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Resultan garis gaya pada materi tersebut sama dengan M kali A jika benda itu bergerak. Benda ini kan bergerak ya, bertranslasi ke kanan. Ya sudah, berarti ini adalah M kali A. Gitu loh para siswa. Paham ya, semoga ya. Nah, sekarang pada sumbu Y. Pada sumbu Y, benda ini bergerak enggak? Orientasinya bergerak ke atas, ke bawah? Bergerak enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Oke, kalau enggak bergerak berarti hukum Newton yang pertama. Gitu loh maksudnya. Jadi pada sumbu X kita gunakan hukum Newton kedua, pada sumbu Y kita gunakan hukum Newton pertama. Itu maksudnya analisis konsep. Ya, jadi mekanika itu sebenarnya gampang. Itu aja sih kuncinya. Ya, kita lanjutkan ya. Semoga paham ya para siswa ya. Oke, kita belah ini ya. Nah, kita baca ini ya yang analisis pada sumbu X. Pada sumbu X kita gunakan hukum Newton yang kedua yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Ini kalau dibaca tuh begini. Resultan gaya pada sumbu X. Semua resultan gaya pada sumbu X. Jadi gaya-gaya pada sumbu X itu kita tuliskan di ruas kiri. Ini kan ada ruas kiri, ada ruas kanan toh ya. Nah, ini artinya semua gaya-gaya pada ruas kiri, semua gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu kita tulis di ruas kiri. Nah, pada sumbu X kalau kita lihat gaya-gaya yang bekerja itu ada dua, yaitu ini dan ini. Betul nggak? Pada sumbu X ya? Betul, Betul Bu. ya? Oke, kalau betul maka itulah yang akan kita tulis. Dan sekarang kaidahnya adalah mau pakai yang mana? Ada dua kaidah tuh. Kaidah yang pertama, yang searah dengan A itu positif. Ingat ya, kaidah yang pertama, saya sudah tuliskan semuanya di catatan saya, di draft saya, sudah ada semuanya itu. Saya ulang ya, kaidah yang pertama adalah yang searah dengan A positif. Berarti kalau yang berlawanan dengan A negatif. Yang searah dengan A siapa? F atau FG? F, Bu. Oke, baik. Itu berarti yang positif. Berarti FG-nya negatif. Oh, kalau begitu, saya menulis berarti plus F gitu loh ya, min FG. Bu, kenapa nggak tulis begini aja, Bu? Ya boleh, karepmu, sak karepmu gitu. Ini kan maksudnya perbagian, oh berarti plus F min FG gitu.
pahami secara parsial, kemudian setelah itu integrasinya secara apa ya, perbagian, pahami perbagian. Ya, paham ya maksudnya ya? Jelas ya? Paham, Bu. Dibalik juga nggak masalah. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Sama dengan M kali A. M-nya berapa sih? Oh, 2. A-nya ya kita disuruh nyari kok ya, berarti 2A. Gitu ya para siswa. Nah, kita lanjutkan. FG itu adalah mu kali N. Betul ya? FG gaya gesek itu adalah mu kali N. Ya udahlah, berarti ini min mu kali N plus F-nya 100 sama dengan 2A. Mu-nya adalah 0,1 kan ini ya. Oh, berarti min 0,1 kali N ditambah 100 sama dengan 2A. Belum bisa kita temukan karena apa? N-nya belum tahu. Gitu loh para siswa. Nah, supaya N-nya tahu berarti kita gunakan analisis kedua yaitu pada sumbu Y. Tadi sumbu X-nya sudah kita dapatkan persamaan matematis yang ini gitu para siswa. Ya, min 0,1 N ditambah 100 sama dengan 2A, itu belum bisa menyelesaikan karena N-nya kita nggak tahu. Nah, berarti kita gunakan analisis hukum Y, gitu ya. Hukum Y, sumbu Y, sigma FY sama dengan 0, karena benda ini tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah, gitu ya. Pada orientasi sumbu Y, benda itu dinyatakan pada posisi 0, koordinatnya 0, gitu loh maksudnya. Kok koordinat sih? Ordinat ya, karena pada sumbu X namanya adalah absis, pada sumbu Y namanya adalah ordinat. Absis, ordinat, koordinat maksudnya. Saya lanjutkan ya kemana-mana nanti ya. Sigma FY sama dengan 0, berarti garis-garis gaya pada sumbu Y itu resultannya sama dengan 0, itu maksudnya. Nah, garis gaya pada sumbu Y itu siapa saja? Coba saya dibantu tolong deh. Siapa saja mereka itu? N sama W, Bu. Sip. Oke, N sama W. N ke atas, W ke bawah. Perjanjian kita bahwa pada sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Gitu kan ya? Nah, berarti N positif plus N, min W sama dengan 0 gitu loh maksudnya. N ke atas positif, biasanya kalau kartesius ke atas itu positif, ke bawah negatif. Ya. Nah, berarti N sama dengan W kan kita pindah ya, oh, berarti N-nya adalah 20 Newton. Oh, dapat nih harga N-nya nih. Ya udahlah. Berarti sekarang menuju ke analisis ketiga, yaitu analisis matematis ya. Jadi tadi gambarnya sudah, analisis konsepnya sudah, kita dapat dua persamaan, yaitu persamaan ini satu, dan ini persamaan kedua. Nah, sekarang barulah menginjak pada analisis matematis. Mau pakai apa nih? Eliminasi boleh. Halah nggak usah dieliminasi, kayaknya substitusi aja nih, masukkan ke situ toh, selesai gitu kan ya. Oh, berarti min 0,1 kali 20 ditambah 100 sama dengan 2A gitu kan ya. Berarti ini ekuivalensinya 100 min 2 sama dengan 2A, berarti 98 sama dengan 2A. Oh, berarti A-nya adalah 49, jangan lupa satuannya, meter per sekon kuadrat. Ini selesai kita. Ya, baru kemudian setelah itu finally adalah konklusi. Jangan lupa di konklusinya ya. Oh, jadi percepatan benda itu adalah 49 meter per sekon kuadrat ke kanan gitu. Ya, karena pada gambar ini ke kanan gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan silahkan. Jam 7.50. Halo. Yes, ya silakan. Berarti kalau dia pakai hukum Newton pertama itu 0 ya, Bu? Ya. Hukum Newton pertama itu menunjukkan bahwa benda itu dalam keadaan diam di posisi ordinatnya. Gitu loh. Hukum 2 Newton itu digunakan pada saat benda itu bergerak. Ya ke kanan, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, gitu loh ya maksudnya. Paham ini? Ini pada sumbu Y, iya ya sama-sama. Pada sumbu Y ini dia nggak ke atas kan, nggak naik-naik ke atas itu kan, atau turun-turun ke bawah nggak. Nggak paham ya maksudnya ya? Oke, jelas? Jelas, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan saja waktunya ini. Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Lanjut.
Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang yang gayanya itu membentuk sudut. Nah, kadang gaya itu nggak lurus-lurus gitu ya. Nggak seperti ini kan ya. Nah, sekarang grid-nya naik sedikit nih ya. Gayanya itu membentuk sudut. Dan lantai dinyatakan licin, berarti nggak ada gaya gesek kan ya. Nah, gambar garis gaya itu adalah W, N, F, dan T. Nah, ini berarti yang nggak ada nih ya. Nggak ada gaya gesek, nggak ada gaya tegangan tali. Jadi jangan digambar dua makhluk itu. Dua besaran itu jangan digambar, nekat digambar, aneh juga logikanya kemana gitu kan ya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah analisis garis gaya. W dulu kita gambar, dari pusat massa, ini W. Aduh, benjol-benjol gini nggak apa-apa lah ya, anggap saja ini lurus ya. Masuk kayak gini ya, dianggap lurus Ibu, nekat aja Ibu nih, ya udahlah saya pakai ini aja deh, supaya nggak kena protes. Nah, udah. Oke, nah beginilah ya W. W sama dengan 2 kali 10 jadi 20. Oke. Kemudian apalagi ya? N, berarti kan ya? Oh, N. N itu dia tegak lurus dengan bidangnya, bidang sentuhnya. Berarti ini bidang sentuhnya, berarti N-nya dari sini nih. Nah, begitu dia. Oke. Ini adalah N-nya. Nah, selesai Bu. Lah, masalahnya F-nya itu berbentuk sudut, membentuk sudut terhadap sumbu X. Ini kan sumbu X ya. Sumbu X, ini sumbu Y. Oh, kalau gitu kita analisis dulu. Apanya? Garisnya, F-nya, gayanya, gaya luarnya, gaya yang bekerja pada benda itu sehingga benda itu nanti bergerak tuh, ya. Nah, bagaimana menganalisisnya? Secara vektorial, maka kita buat garis patah-patah ya dari sini ya. Aduh, pakai ini kayaknya nih. Nah, garis ini ya. Nah, ini kita buat dari panahnya, kita buat garis pertolongan. Ya, garis pertolongan. Aduh, kok terputus gitu ya gitu. Udahlah. Oke, para siswa, setelah itu kita buat dari pangkalnya. Ini kan pangkal ya, apa ya namanya pangkal ya? Pangkal ini ujung gitu kan ya. Nah, kita buat pangkalnya ke sini dan satu lagi ke sono. Nah, gitu dia. Lalu, gitu dia. Jadi maksudnya, gaya F yang membentuk sudut itu harus kita uraikan pada sumbu X dan pada sumbu Y, gitu loh ceritanya. Gitu para siswa. Ya, karena kita nanti bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi si benda ini nanti akan dianalisis pada konsep itu pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi begini tuh ya nanti tuh. Lagi kok ini ya seminggu apa ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu loh para siswa. Nah, kalau F-nya itu miring, maka wajib bagi kita untuk menganalisis dia agar supaya ketahuan oh pada sumbu X itu gayanya ini loh, pada sumbu Y itu gayanya ini loh, gitu loh para siswa. Kalau gini kan ini sumbu apa ini? Dianalisis dulu. Jadi sekali lagi kalau dia itu membentuk kemiringan terhadap koordinat, maka wajib untuk dianalisis. Menganalisis vektor ya. Berarti kita pakai garis pertolongan begitu ya. Biasanya harusnya garis patah-patah nih. Cuma saya gambarnya sulit ya kalau pakai ini. Nah, kemudian setelah itu dari pangkalnya kita tarik garis yang mewakili ini. Jadi gaya ini nanti hilang dalam benak kita tapi ya hilang diganti dengan gaya yang ini dan ini gitu loh maksudnya. Paham enggak? Jelas ya? Paham, Bu. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita analisis ini namanya siapa, ini siapa kan gitu. Nah ini ada sudut 30 derajat, sedangkan yang bagian Y ini adalah bagian Y, dia menghadap sudut 30 derajat. Kalau menghadap itu kita kalikan sin. Oh berarti F sin 30 derajat. Mau saya kasih alasan nanti matematis ya, waktunya saya habis nanti ya. Kemudian kalau yang mengapit sudut gitu ya. Kalau ini 30 berarti sono 30 juga gitu ya. Karena ini adalah sudut yang saling berseberangan dalam. Berseberangan bukan bertolak, berseberangan dalam. Ya, kamu ada di sini mau nyebrang ke sono, nah berarti berseberangan dalam, ya. Nah, karena dia mengapit sudut 30, maka ini kalikan cos gitu loh ya. Jadi ini F cos 30 gitu. Mudah sekali kan memahami? Jelas ya? Jadi kalau menghadap sudut kalikan sin, kalau mengapit sudut kalikan cos. Jelas para siswa? Jelas, Bu.
Oke, nah sip ya. Oke, sekarang garis gaya sudah saya bereskan. Ini yang hijau ini hanya garis pertolongan ya, jangan digambar ya. Kalau digambar rasanya aneh, ini mekanika gambar kayak gitu pula. Ya nggak apa-apa sih kalau untuk belajar, tapi nanti kalau sudah dealnya, sudah paham itu ada di benak saja. Kemudian selanjutnya adalah analisis konsep. Nah, berarti kita lihat ya, analisis konsep, sigma fx-nya itu pakai apa, sigma fy-nya pakai apa, gitu. Sigma fx berarti gaya-gaya pada sumbu x. Dia itu bergerak kemana kira-kira logikanya? Bergerak kemana? Benda ini. Ke kiri, Bu. Oke, karena ada gaya ini. Gaya inilah yang menyebabkan benda itu ke kiri. Jadi percepatannya ke kiri. Oh, kalau gitu dia karena bergerak ke kiri berarti M kali A. Hukum Newton yang kedua. Kemudian pada sumbu Y, benda ini tidak ada orientasi pergerakan. Jadi ordinat lagi ngomongnya salah terus. Ordinatnya dia pada 0 terus gitu. Ya, artinya benda itu tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah. Artinya dia berada pada ordinat 0. Oh, berarti dinyatakan pada sumbu Y dia itu diam gitu loh ya. Hukum Newton yang ke-1. Jelas ini ya? Jelas, Bu. Baik. Kita beresin ini ya, kita beresin. Nah, pada sumbu X kita lihat garis-garis gaya, jumlah garis gaya pada sumbu X. Nah, pada sumbu X kita lacak. Siapa saja mereka ini? Coba dilacak. Para siswa silakan. Pada sumbu X. Berarti gaya yang mana nih? Ini. Ada lagi pada sumbu X? Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, ya wes jangan nekat. Ya udah itu aja gitu kan ya. Oh, kalau begitu. Dan searah A berarti dia positif. Berarti F cos 30. Udah itu tok. Nggak ada lagi. Pada sumbu X nggak ada lagi garis gaya lain. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Oke, baik. Sama dengan 2A. Udah gitu. Oh, berarti 100 jam segini masuk nih gimana mau selesai. Cos 30 setengah akar 3 sama dengan 2A, berarti 50 akar 3 sama dengan 2A. Akar 3 itu adalah 1,7. Jadi 50 kali 1,7 sama dengan 2A. 17 kali 5, 8. 85 sama dengan 2A. Jadi A-nya adalah 42,5 meter per sekon kuadrat. Nah, udah selesai nih. Jadi ini nggak usah dianalisis ini. Kalau mau dianalisis ya monggo, tapi buat apa? Karena ini pun sudah bisa menyelesaikan soal tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kecuali kalau ada gaya gesek ya, ini nggak licin, misalkan mu-nya berapa. Nah, baru ini dianalisis karena ada N di sana. Gitu loh.